Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang baru-baru ini. Pencegahan dan pengendalian epidemi di Tiongkok telah diperketat lagi. Kebijakan resmi Komunis Tiongkok telah berubah. Ini telah mengubah praktek penyembunyian epidemi sebelumnya. Pengumuman yang jarang terjadi diumumkan pada tanggal 1 April bahwa ada pasien diagnosis asimptomatik. Menurut analisis eksternal, wabah kedua epidemi di Tiongkok tidak dapat dihindari. Pengumuman resmi kasus diagnosis asimptomatik sebenarnya untuk mengelak dari tanggung jawab dan memadamkan kemarahan publik. Simak berita selengkapnya. Komisi Kesehatan Nasional Komunis Tiongkok mengumumkan pada tanggal 31 Maret bahwa diumumkan diagnosis asimptomatik mulai 1 April. Sebagai tanggapan, komentator politik saat ini Ching Peng menganalisis, dalam beberapa hari terakhir Li Keqiang telah meeting, media telah terbuka untuk membahas infeksi tanpa gejala dan pengumuman resmi tentang rilis dan infeksi tanpa gejala memiliki tujuan mengontrol untuk menemukan penjelasan yang cocok. Diperlukan kambing hitam baru untuk memadamkan ketidakpuasan para ahli dan publik, kata Chin Peng. Laporan Voice of Hope menunjukkan, jelas para ahli di Tiongkok dengan jelas memahami bahwa bentuk epidemi pertahanan nasional Tiongkok sama sekali tidak optimis. Wabah kedua dari epidemi sudah dekat. Pada saat itu setiap orang Tiongkok mungkin menjadi penguburan dengan penipuan ini. Pada tanggal 30 Maret, ketika Li Keqiang memimpin pertemuan kelompok kerja epidemi, ia secara khusus menekankan perlunya meningkatkan proses seleksi orang yang terinfeksi tanpa gejala dan memperluas cakupan deteksi untuk menghindari kontak langsung dengan pasien. Setelah infeksi tanpa gejala ditemukan, isolasi terpusat yang ketat diperlukan. Sebelumnya, orang tanpa gejala telah sengaja diabaikan oleh otoritas Komunis Tiongkok. Media Hong Kong baru-baru ini mengekspos dan dokumen internal Komunis Tiongkok menunjukkan bahwa pada akhir Februari, ada 43.000 orang yang terinfeksi tanpa gejala belum dimasukkan dalam data diagnosis. Itu menciptakan celah besar dalam pencegahan epidemi. Zhang Wenhong, Direktur Departemen Infeksi Rumah Sakit Shanghai Huasan, mengatakan baru-baru ini bahwa risiko terbesar adalah infeksi tanpa gejala. Kami telah menemukan lebih banyak dan lebih banyak pasien tanpa gejala, kata Zhang Wenhong. Mereka dapat menyebabkan wabah kedua meledak di masyarakat. Obrolan suara WeChat pada 26 Maret di internet menunjukkan bahwa epidemi itu pecah lagi di Kabupaten Pingtingsan, Provinsi Henan. Beberapa orang berkata dalam kelompok WeChat, "Saya baru saja menelpon keluarga. Kampung halamannya memang disegel dan rumah sakit rakyat sekarang berantakan. Kemungkinan dengan kecepatan tinggi disegel pada hari ini dan semua kota ditutup. Memang sungguh-sungguh terjadi." Tidak satu kasus itu dikonfirmasi oleh 3 dokter. Satu adalah direktur pediatri, menantu perempuannya kembali dari luar negeri. Setelah kembali, dia makan malam dengan 2 dokter lain. Ketiganya didiagnosis. Sekarang semua dokter di rumah sakit rakyat melakukan tes darah. Karena dia adalah seorang dokter anak dan direktur rumah sakit rakyat, pasiennya juga sangat banyak dan begitu banyak orang telah melakukan kontak dengannya selama berhari-hari ini. Rumah sakit telah disegel kemarin, mungkin semua kabupaten ditutup hari ini, kata sumber itu di WeChat. 2 hari kemudian, Komisi Kesehatan Nasional Komunis Tiongkok mengumumkan bahwa catatan diagnosis 0 telah dipecahkan pada 28 Maret dan masalahnya adalah karena infeksi tanpa gejala. Menurut sebuah laporan resmi, seorang wanita pembersih dari perpustakaan Luohe di Provinsi Henan telah mengunjungi makam di Kabupaten Chia seminggu sebelum dia didiagnosis dan terinfeksi oleh seorang teman sekelas yang adalah seorang pekerja medis di Kabupaten Chia. Teman sekelasnya ditemukan tidak menunjukkan gejala. Buletin resmi pemerintah mengkonfirmasi fakta bahwa epidemi Kabupaten Chia pecah lagi. Selain Henan, Provinsi Hubei telah menekankan pada penambahan 0 selama lebih dari 10 hari juga tidak dapat dipertahankan yang juga terkait dengan infeksi tanpa gejala. Pejabat mengklaim bahwa ada orang baru yang terinfeksi tanpa gejala di kota Qingmen, Provinsi Hubei. Sebelum didiagnosis, ia menggunakan bus jarak jauh dan bus kota. Ada 26 penumpang di dalam bus itu.